Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestina Martanti dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Saya Ratnasari Dewi dari SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Saya Gresi Nur Karisma dari SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Kami akan mempersembahkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Gresi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Gimana kabarnya Bu Gresi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Bu Gresi ya. Ya Bu Ratna. Terima kasih sudah datang pada kesempatan kali ini Bu Gresi. Jadi ini kita ngobrol hari ini terkait persiapan untuk supervisi, untuk observasi coaching Bu Gresi besok. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait rubrik penilaian untuk kegiatan observasi besok, Bu Gresi. Barangkali Bu Gresi ada yang ingin disampaikan terkait rubrik ini, atau mungkin ada yang kurang berkenan bagi Bu Gresi sehingga nanti bisa kita perbaiki bersama. Ini kalau saya lihat kriterianya ada 3 ya Bu Ratna. Ya. Mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Oke, saya rasa saya setuju Bu Ratna dengan rubrik ini ya. Oke. Terima kasih. Kalau gitu nanti kalau misalkan nanti ada sesuatu yang ingin Bu Gresi sampaikan terkait rubrik ini bisa di belakang juga, enggak apa-apa Bu Gresi nggih? Iya. Oke, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan Bu Gresi, melalui kegiatan observasi dan supervisi kita nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara khusus oleh Bu Gresi? Ya. Jadi untuk kompetensi inti dari coaching itu kan ada 3 Bu Ratna. Ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya dari ketiganya kepengen mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Menurut Bu Gresi selama ini kemampuan Bu Gresi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot seperti apa? Iya, baik Bu Ratna. Saya merasa dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya merasa kurang. Ketika coach saya itu memberi jawaban, itu saya kurang memberi umpan balik kepada coach saya. Jadi dari keterampilan coaching sebenarnya yang paling penting itu menurut saya ya Bu Ratna, itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke. Lalu kalau misalkan mau kita tuangkan dalam bentuk angka ya Bu Gresi, dari skala 1 sampai 10, kira-kira kemampuan Bu Gresi saat ini ada di angka berapa? Kalau saya nilai saya pribadi, saya ada di angka 6 Bu Ratna. Angka 6, oke. Lalu Bu Gresi ingin mengembangkan ini menjadi targetnya di angka berapa nih nanti? Angka 8 deh Bu Ratna. Angka 8, oke. Berarti Bu Gresi ingin ada di angka 8 terkait kompetensi coaching yang tadi ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Selanjutnya pada kegiatan observasi nanti Bu Gresi ingin saya secara spesifik mengobservasi di bagian yang mana Bu Gresi? Kalau saya ingin diobservasi Bu Ratna, saya pengen Bu Ratna itu secara nanti mengamati saya ya, di mendengarkan aktif, apakah saya bisa mendengarkan coach saya secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot lagi. Oke. Siap. Saya kepengen Bu Ratna melihat saya keterampilannya apa bisa berkembang di mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Lalu untuk indikator keberhasilannya bagaimana Bu Gresi? Nanti untuk indikator keberhasilan, saya ingin coach saya bisa memberikan ide maupun gagasan terhadap permasalahan yang disampaikan ke saya. Yang kedua, mungkin ketika saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, jawaban yang diberikan coach saya bisa
pas dengan pertanyaan saya. Oke, berarti intinya Bu Gresi ingin coachingnya Bu Gresi ini nanti bisa mengeluarkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan Oke. yang dilontarkan oleh Bu Gresi. Oke. Itu ya Bu Gresi. Iya Bu Ratna. Oke, siap. Oke Bu Gresi, jadi insya Allah yang akan kita bicarakan hari ini itu saja. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan untuk besok supervisi bisa berjalan dengan lancar untuk observasinya, latihan coachingnya. Iya. Sampai jumpa besok saat observasi Bu Gresi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Hestina. Waalaikumsalam Bu Gresi. Gimana Bu Hestina kabarnya? Alhamdulillah. Sehat nggih? Bu Gresi sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Gini Bu Hestina, kemarin kan jenengan kelihatannya mau ada yang pengen dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa? Iya, ini Bu. Saya pengen sedikit ngobrol ini sama Bu Gresi terkait anak-anak Bu ini. Iya. Jadi anak-anak itu ketika mapel saya itu biasanya ketika habis istirahat bel masuk itu tidak langsung masuk Bu. Jadi mereka sering terlambat. Masih di kantin atau kadang masih di masjid atau mungkin masih ngobrol dengan teman yang kelas lain gitu Bu. Walaupun ya tidak semua anak seperti itu, tapi lumayan banyak ini Bu di beberapa kelas yang saya ampu. Oh, jadi siswanya Bu Hestina banyak yang sering-sering terlambat tuh masuk kelas ketika istirahatmu ya? Iya, setelah jam istirahat selesai itu Bu. Jadi apa sih yang pengen Bu Hestina dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ya pengennya setelah percakapan ini saya bisa lebih bisa mengendalikan anak-anak agar tidak terlambat lagi masuk kelas, terutama pada saat jam istirahat sudah selesai. Oh, jadi Bu Hestina pengen anak-anak itu lebih disiplin gitu ya? Oh Bu, iya. Terkait dengan masalah ini Bu Hestina, apa pandangan Bu Hestina terhadap keterlambatan anak-anak yang ada di sekolah Bu Hestina? Kalau menurut saya anak-anak seperti ini ya karena mungkin saya yang kurang tegas juga satu Bu. Kemudian ya adanya pengaruh dari teman-temannya juga seperti itu. Nah, ini anak-anak ini terjadi terlambat ini terjadi di kelasnya Bu Hestina saja atau di guru yang lain? Setahu saya karena saya juga pernah sharing itu teman-teman juga ada beberapa yang mengeluhkan di kelas-kelas tertentu juga sama Bu. Jadi tidak hanya saya saja, tapi ada juga yang disiplin mungkin karena gurunya seperti guru matematika itu Bu. Nah itu disiplin anak-anak itu. Jadi ketika bel mereka langsung masuk. Tetapi ketika jam-jam santai, maksudnya pelajaran yang tidak mereka takuti itu mereka kurang itu disiplin. Apa sejauh ini Bu Hestina sudah berkomunikasi dengan anak-anak terkait masalah ini Bu Hestina? Sebenarnya sudah Bu, saya juga sudah membuat kesepakatan kelas. Namun tetap ada saja beberapa anak, ya tidak banyak Bu, mungkin ya hanya 3 anak gitu yang terlambat. Tetapi ya menurut saya tetap kurang nyaman karena anak-anak yang kurang disiplin tersebut. Oh begitu. Iya. Jadi Bu Hestina sudah pernah berkomunikasi ya dengan anak-anak tersebut terkait dengan keterlambatan mereka. Iya. Oke. Nah, apakah Bu Hestina sudah juga berkomunikasi dengan wali kelas mereka terkait masalah ini? Nah, ini yang belum Bu. Saya belum sempat sharing sama wali kelasnya. Saya jadi hanya sebatas ya sama anak-anak saja. Kalau untuk wali kelas saya belum. Apakah berarti belum ada komunikasi ya dengan wali kelas? Belum ada. Sempat. Oh iya. Kemudian apakah di sekolah itu ada sih aturan yang ketat untuk lebih ketat dan sistem yang intensif yang mungkin bisa anak ini lebih disiplin lagi untuk menerapkan itu? Kalau aturan itu di sekolah hanya secara
secara global ya Bu, cuma mungkin ya tepat waktu seperti itu. Namun anak-anak selama ini belum seluruhnya itu taat atau disiplin. Jadi masih ada beberapa anak ya yang sering terlambat, baik itu masuk kelas maupun masuk sekolahnya. Jadi untuk aturan itu mungkin ya sudah ada ya Bu ya. Sudah. Cuma anak-anak kadang-kadang ya ada yang melanggar gitu ya. Iya. Kemudian Bu Estina, apa sih rencana Bu Estina untuk memberikan dukungan anak ini kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsekuensi, terus kemudian menyadarkan mereka pentingnya kedisiplinan dalam waktu, ketepatan dalam waktu untuk masuk kelas. Kalau saya ini yang sedang saya pikirkan mungkin lebih ke penerapan konsekuensi yang tegas Bu terhadap anak-anak yang kurang disiplin. Misalnya dalam satu kelas masih ada 1, 2 atau 3 anak yang masih terlambat. Mungkin saya bisa memberikan konsekuensi yang benar-benar saya terapkan dan secara konsisten saya berikan agar mereka benar-benar takut ataupun jera sehingga nanti kedepannya tidak terulang lagi. Iya. Seperti itu. Jadi Bu Estina sudah ada rencana ya untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak. Lalu bagaimana Bu Estina mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Bu Estina terapkan? Ketika anak-anak paling tidak sudah berkurang Bu, intensitasnya terlambat atau mungkin kuantitas anak yang terlambat itu sudah mulai berkurang, itu sudah saya anggap berhasil, walaupun mungkin dalam kedepannya saya masih perlu meningkatkan yang lebih baik lagi. Oh begitu. Jadi ukurannya itu anak-anak sudah ada perubahan yang baik ya. Oke Bu Estina. Untuk melaksanakan rencana Bu Estina, apa Bu Estina perlu dukungan dari guru lain Bu Estina? Iya Bu Gresi, saya rasa saya perlu dukungan dari beberapa pihak, misalnya seperti wali kelas dan orang tua yang bisa membantu saya untuk mensupport anak, kemudian juga mungkin bisa menasehati, seperti itu. Jadi dukungan dari wali kelas ataupun orang tua itu juga memang sangat penting sekali ya Bu Estina. Betul, Bu Gresi. Lalu Bu Estina, untuk sebagai bentuk nanti saya jenengan menerapkan aksi ya. Apa yang jenengan akan lakukan? Ya saya langsung segera eksekusi saja nanti di kelas. Saya langsung akan terapkan konsekuensi yang telah saya sepakati dengan anak-anak. Jadi saya harus segera menerapkan konsekuensi dan juga harus saya laksanakan secara konsisten. Kapan Bu kira-kira? Karena ini masih ulangan ya Bu, anak-anak sebentar lagi. Ya berarti saya ketika sudah masuk nanti mungkin di awal pembelajaran itu sudah saya komunikasikan dengan anak-anak. Nggih. Saya kepengen tahu nanti progresnya dari perubahannya anak-anak. Saya pengen dengar ceritanya lagi dari Bu Estina ya. Ya, siap Bu Gresi. Nanti saya sharing-sharing lagi sama Bu Gresi. Nggih. Terima kasih Bu Estina atas waktunya. Baik, terima kasih juga Bu Gresi atas bantuannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Estina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Gresi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Gimana perasaannya setelah tadi latihan coaching? Wow. Iya, alhamdulillah lah sudah terlalui. Iya. Kalau tadi setelah Bu Gresi melaksanakan coaching bersama Bu Estina, terkait kemarin yang sudah kita bicarakan Bu Gresi, kemarin kan kita sempat membahas
Bu Gresi kompetensi yang ingin dikembangkan kemarin katanya pertanyaan berbobot ya kan. Lalu setelah tadi melaksanakan coaching bersama Bu Estina, menurut Bu Gresi sendiri terkait kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Gresi bagaimana? Iya, jadi kemarin saya menyampaikan pada saat pra supervisi ya, saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot. Tadi kan saya coaching Bu Estina, ya permasalahan Bu Estina kan mengenai keterlambatan siswa ya yang masuk kelas. Jadi untuk tahapan mungkin Tirta sudah saya lalui Bu, mungkin agak ngeblank sedikit ya tadi. Jadi untuk pertanyaan berbobot, saya sudah merasa sudah memberikan pertanyaan untuk menggali ide ataupun gagasan dari Bu Estina. Lalu kalau menurut Bu Gresi sendiri, tadi yang dilakukan oleh Bu Gresi sudah mencapai indikator ketercapaian enggak? Atau Bu Gresi bisa menilai bahwa tadi yang coaching yang dilakukan Bu Gresi sesuai dengan keinginannya Bu Gresi terkait kompetensi mengembangkan pertanian berbobot atau belum? Kalau dari saya Bu, saya sempat blank sih sebenarnya untuk apa di fase tanggung jawab menggali tanggung jawabnya dari coach saya ya. Tapi untuk menuangkan apa menggali pertanyaan berbobot, saya rasa sudah Bu untuk apa memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Estina. Iya. Baik, kalau begitu sekarang akan saya sampaikan terkait hasil observasi saya Bu Gresi ya. Jadi untuk sesuai rubrik penilaian kemarin, jadi ada beberapa kriteria penskoran untuk pertanyaan berbobot seperti yang disampaikan oleh Bu Gresi tadi. Menurut saya dan berdasarkan hasil catatan saya, memang Bu Gresi sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang berasal dari proses mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Lalu kemudian terkait dengan memberdayakan coach, Bu Gresi juga sudah melaksanakan coaching ini dengan baik, dengan tidak memberikan saran, hanya memberikan pertanyaan untuk menggali ide-ide dari coach. Lalu kemudian mendengarkan aktif juga Bu Gresi sudah mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan dari kegiatan mendengarkan aktif ini. Cuma memang seperti yang sudah Bu Gresi sampaikan tadi di bagian akhir, Bu Gresi sempat kehilangan konsentrasi, fokusnya mungkin hilang gitu ya Bu Gresi ya. Jadi sempat ngeblank sebentar. Iya Bu Ratna. Jadi itu sih kalau menurut saya tadi hasil pengamatan saya seperti itu Bu Gresi, dan menurut saya memang Bu Gresi sudah melaksanakan seluruh kriteria coaching dengan baik ya, sekalipun ada bagian yang tetap harus ditingkatkan seperti halnya tadi sempat kehilangan fokus seperti itu. Lalu kalau menurut Bu Gresi tadi kan berarti saya mengambil kesimpulan berarti kan menurut Bu Gresi sudah mencapai indikator ketercapaian untuk membuat pertanyaan berbobot dan menggali ide dari coach. Lalu kemudian menurut saya juga hasil pengamatan saya juga Bu Gresi sudah melakukan itu. Lalu ada lagi tidak Bu Gresi kompetensi coaching lain yang ingin Bu Gresi kembangkan lagi? Nah, nanti untuk ke depan ya Bu Ratna, saya ingin banyak berlatih di mengcoaching orang, kemudian harapannya dengan apa? Saya banyak berlatih, saya akan lebih profesional lagi dalam kegiatan coaching Bu Ratna. Saya juga ingin nanti coach saya bisa menggali ide, gagasan ataupun pikiran mereka untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, ini sesuai dengan prinsip kemitraan, kemudian memberdayakan coach saya seperti itu Bu Ratna. Iya. Memang harus seperti itu Bu Gresi. Jadi kita harus sering latihan supaya kita semakin lama juga semakin ahli dan semakin baik dalam melakukannya. Berarti ini tadi
yang ingin dikembangkan oleh Bu Gresi adalah kemampuan coaching secara umum melalui latihan-latihan, begitu ya Bu Gresi ya. Mudah-mudahan nanti coaching ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan Bu Gresi dengan baik, sehingga Bu Gresi bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang sesungguhnya, mengembangkan potensi rekan sejawat dan diri sendiri. Nggih, terima kasih Bu Gresi. Terima kasih juga masukannya Bu Ratna. Sama-sama. Nggih. Semoga kita bisa saling menguatkan ya Bu Gresi Nggih, ya. nggih, nggih, Tetap nggih. semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.